Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Bang Mul ingin memberikan suatu pewajangan tentang apa yang namanya pagar badan atau pagar diri lah ya. Nah, kok akeh mentol sing jaluk pagar badan supaya gen ngene ngopo karepe. Nah, akan kita bahas lah ya. Pertama, yang namanya pagar badan ataupun pagar diri ataupun perisai diri adalah suatu amalan di mana agar kita terhindar dari apa yang namanya gangguan doer ataupun gangguan buah batin. Nah, gangguan doer itu apa tadi? Nah, gangguan doer itu bisa jadi dari kejahatan manusia, benda keras, ya semua macam-macam ya, bacok, opo dan sebagainya, tabrakan, wallahu alam. Nah, gangguan batin itu ada gangguan yang bersifat dari gangguan jin, santet, guna-guna dan sebagainya. Nah, itu. Terus prinsip dasarnya seperti apa, Mbak? Prinsip dasarnya adalah perisai itu sebenarnya ada suatu lapisan deh, di mana di situ ada penjaga-penjaga yang memang ditaruh dan kita pasang di situ dengan tujuan agar satu lapis, dua lapis, tiga lapis sampai lapis yang terakhir itu ada lapis paling dalam. Nah, itu adalah diri kita. Jika satu lapis kartu kena tembus, ada lapis dua, lapis tiga. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya apa, Mbak? Tujuannya ya seperti tadi, kita kebal itu ya kebal dalam arti bukan kebal itu orang iso kena apa, enggak, kita siaga agar kita bisa mengantisipasi. Ya, hakikatnya sebenarnya seperti itu, bukan tuh ditembak orang terdat orang ono kuwi. walaupun nantinya adalah jika kulit kita mau ditembus baik pisau atau mungkin peluru juga dia tidak mempan karena sudah ada lapisan yang memang menahan objek itu untuk tidak sampai ke kulit. Nah, bukan tubuhnya kita keras loh, bukan tubuh kita keras loh, jangan salah loh ya. Nah, tapi objek itu ditahan. Nah, yang benar seperti itu. Terus kalau batin secara pagar batin, pagar batin itu sama saja. Nanti ada jin apa yang mau masuk, mau menyakiti, itu tertahan oleh lapisan-lapisan itu. Nah, itu sudah jelas ya. Tetapi apa itu menyalahi aturan, Mbak? Sebenarnya aturan atau tidak itu tergantung pengamalan nih. Kalau kita itu mengambil suatu amalan yang sifatnya adalah amalan karena memang sesuatu yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, terutama agama Islam, tidak masalah. Tidak memasalahkan. Nah, jika amalnya adalah sholat dengan puasa yang tidak bertentangan dengan kaidah agama atau aturan Kanjeng Nabi Muhammad, ya tidak ada masalah. Nah, itu deh. Nah, terus amalannya apa, Mbah? Nah, ini mesti pertanyaan kembali ke sini toh, titik poinnya seperti ini. Amalannya apa, Mbah? Nah, amalan kepala diri loh ya. Nah, amalan kepala diri itu ada dua macam. Amalan yang bersifat amalan batin, ada yang bersifat amalan asma. Asma itu adalah pemberian. Nah, terutama ya lewat benda ya. Nah, itu seperti apa toh? Nah, pertama yang namanya amalan batin ya toh. Amalan batin itu tentu saja kita amalannya adalah puasa. Pertama puasa, niatkan puasa karena Allah, berpuasalah, tidak makan yang bernyawa selama 7 hari 7 malam. Puasa di sini adalah berpantang loh ya, bukan puasa yang dalam arti puasa menjalankan ibadah, itu bukan. Berpantang makan yang bernyawa dari 7 hari ya, 7 hari 7 malam. Itu aturan gimana, Mbak? Nah, aturannya seperti ini. Yang bernyawa itu apa aja toh? Kan toh yang bernyawa itu ya genah ya. Kalau dalam Islam dalam Jawa itu namanya ngerawat nih. Semua yang bernyawa itu daging, yang apa itu. Ya kita makan ya makan nasi saja, yang tidak memakai apa itu. Yang kedua makanan yang tidak disepuh dengan api. Loh, mudeng le, tidak sepuh api. Tidak sepuh api itu dalam arti ya orang dimasak. Ya kalau mau dikukus itu ya dikukus. Nah, yang tidak sepuh api ini ya terutama ya kita makan buah-buahan yang dalam arti ya bisa umbi-umbian yang tidak dimasak loh selama 7 hari. Biasanya kalau orang Jawa dulu pakai umbi atau mungkin buah ya selama 7 hari. Loh, kuat. Terus amalan itu kita baca apa, Nah, kita tidak perlu baca niat ingsun
mencari perisai diri karena Allah ya. Itu. Nah, terus setelah itu dilaksanakan 7 hari, nah, malamnya itu usahakan sholat ya. Tapi kalau bisa memang terus ya, sholat hajat selama 7 hari 7 malam itu sholat hajat, dan selalu bacakan surat. Ya, ini surat ya, surat Saba ya. Walaqad ataina Dauda min fadla yajibalu awi bima'ahu wa tayra wa alana lahul hadid. Nah, itu surat As-Saba. Nah, terus bacakan ini. Insya Allah nanti badan kita keras, apapun kita terlindung, apapun kita terlindung dari apapun ya. Yes, wallahu alam. Walaqad ataina Dauda min fadla yajibalu awi bima'ahu wa tayra wa alana lahul hadid. Nah, itu sebenarnya potongan dari apa, Mbah? Itu adalah potongan dari surat As-Saba ayat 10 ya. Nah, itu deh. Ya, yang pasti ini karena Allah ya, jangan macam-macam, karena memang pertolongan itu semua dari Allah. Itu deh. Tapi apakah lebih ringan lagi ada, Mbah, untuk mengamalkan itu? Amalkan ini jika pengen ya, pengen dengan amal itu, pengen kebal, amalkan itu, bacalah surat As-Saba ini. Walaqad ataina Dauda min fadla yajibalu awi bima'ahu wa tayra wa alana lahul hadid selama 100 kali setelah sholat fardu ya. Terus malamnya ya, sholat tahajud, sholat hajat ya, 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 21 ya, 11 rakaat. Setiap 2 rakaat salam itu bacalah ini 100 kali selama 9 malam berturut-turut kali 9. Loh, suwe banget, Pak, 81 dino, Pak. Iya, itu intinya istiqomah. Insya Allah nanti ada kelebihan yang ada dalam diri, nanti berasa. As-Saba ayat 10. Walaqad ataina Dauda min fadla yajibalu awi bima'ahu wa tayra wa alana lahul hadid. Nah, inilah. Ini yang artinya Allah memberikan karunia pada Daud, dan Allah memberikan besi baginya untuk kita bertasbih. Nah, itu le. Sebenarnya tidak ada maksud apapun tentang Al-Quran ini ya, potongan ayat ini, tetapi di sini ada suatu kunci di mana kita mendapatkan suatu kelebihan agar hati orang apapun bisa lemes di hadapan kita. Gitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.